Halo, jumpa lagi dengan saya Argo, juga ada Argo Station dan Daniel Tanamal. Untuk kesempatan kali ini, kita akan berbincang sesuatu yang sebenarnya perlu kita pikirkan ya. Apalagi di masa-masa banyak pergolakan. Pergolakan sih nggak ada, tapi ada yang membuat ada pergolakan katanya ya. Dan banyak analisis juga berita mengatakan tahun 2023 ini akan terjadi resesi ekonomi Indonesia sakit, bahkan ada kata-kata ekonomi Indonesia gelap. Saat ini kita sudah masuk ke trimester pertama untuk perjalanan negara di tahun 2023. Dan kita bisa rasakan ekonomi seperti ini sebenarnya berjalannya baik-baik aja tuh. Apakah ada yang lain berpendapat? Nah, kita obrolkan aja dengan pakarnya. Ada Bapak John Palinggi, pengamat ekonomi Indonesia pada saat ini. Selamat berjumpa lagi Pak John. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera demi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam dalam kebajikan. Wete Tung Tien. Wah, Pak John makin seger aja Pak John. Kabar saya sangat baik dan sangat sehat. Sangat menyenangkan kalau ketemu Pak John ya. Dan kita akan bicara hal-hal yang memang dalam pengamatan sebagai praktisi dan juga pelaku bisnis. Apakah benar nih Indonesia lagi dalam keadaan gelap katanya? Pak John, tahun lalu nih banyak yang bilang Indonesia tahun 2003 akan gelap. Tapi nyatanya baik-baik aja. Komentar Pak John gimana? Kalau ada komentar mengenai bahwa tahun ini akan gelap, saya kira setiap orang bisa memberikan pendapat seperti itu kan. Namanya juga di negara yang mengembangkan demokrasi, setiap orang bisa berpikiran seperti itu. Tetapi dalam pandangan saya, memang bahwa tahun 2022 itu adalah tahun di mana perjuangannya sangat berat untuk mengatasi berbagai hal terkait dengan perekonomian dan situasi global yang dihadapi. Mengapa? Karena ada pandemi. Kemudian muncul cuaca di seluruh antero global itu yang sangat-sangat membahayakan manusia. Jadi cuaca, iklim itu sangat dahsyat. Ya, yang ketiga adalah munculnya perang Rusia dan Ukraina. Oh iya iya. Jadi tiga itu pada tahun 2022 juga berimbas pada negara kita. Jadi karena seluruh negara di dunia mengalami masalah seperti itu, maka muncullah dinamakan ya ada ancaman terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pangan. Ada juga ancaman ada kekhawatiran terhadap energi. Kenapa? Iya. Karena pada saat terjadi pandemi, mobilitas kapal kargo maupun kapal untuk mengangkut hal-hal ditambah dengan peperangan itu tidak bisa bergerak. Sementara antara negara-negara itu saling membutuhkan masalah-masalah berkaitan energi, masalah-masalah sumber daya, bahan baku, dan lain-lain. Nah, itu tahun 2022 saya kira adalah tahun yang cukup berat berjuang, khususnya Bapak Presiden. Itu sangat agresif untuk bagaimana untuk tetap kita stabil pada tahun 2002 dibantu Ibu Menteri Keuangan. Betul. Ya. Bukan main. Memasuki tahun 2023 sebetulnya banyak orang menyatakan bahwa akan ada tahun kegelapan, akan ada resesi. Tapi saya tegaskan bahwa orang-orang yang berpikir akan ada resesi tahun kegelapan dengan mendengar Bapak Presiden bahwa supaya berhati-hati, orang menanggapinya salah. Bahwa Bapak Presiden menakut-nakuti, salah itu. Bapak Presiden menjelaskan supaya tahun 2023 supaya berhati-hati. Berangkat daripada situasional, situasi yang kita hadapi masih stabil sebetulnya. Baik-baik saja kita. Indikator yang nampak coba aja. Orang di sana itu berapa ribu tiap hari orang, berapa ratus setiap minggu berapa ribu orang umroh dan pergi ke tanah suci. Lihat di
di lapangan sana sampai macet tuh mobil. Iya, iya, Apakah iya. itu resesi? Mungkin saja terjadi ketidakmerataan terkait dengan kebutuhan masyarakat, bisa terjadi. Tapi bukan berarti negara ini sedang dalam kegelapan atau akan resesi. Tidak, saya tegaskan tidak ada itu. Ya, ditambah dengan upaya Ibu Menteri Keuangan untuk menciptakan berbagai langkah-langkah strategis untuk mengatasi hal ini. Dan kita lebih 5,3%. 5,3%, Pertumbuhannya. 1% itu bisa menyerap tenaga kerja 400.000. Iya. 1%. Artinya dengan negara-negara di dunia, misalnya Amerika aja sampai pertumbuhan 2%. Iya. Di Inggris sampai resesi. Iya. Terjadi. Jangan dikira di Cina itu stabil. Ini masalah juga. Masalah juga. Ya. Jadi berbagai negara di dunia ini mengalami masalah sendiri karena adalah masalah yang menghantam masalah global. Nah, jadi sekali lagi orang yang berpikir akan ada resesi kegelapan sebetulnya orang-orang walaupun ahli. Saya katakan walaupun ahli ekonomi, walaupun ahli apa, tapi sebetulnya orang itu adalah orang yang memiliki rasa ketakutan dan kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Iya, gitu ya. Ini bisa dibilang nih orang-orang yang kemakan sama berita-berita yang belum tentu betul gitu ya Pak John ya. Ya sebetulnya kan setiap orang harus memiliki filter saringan terhadap berita. Ya. Kita tidak bisa melepaskan diri dari situasional global di mana pertumbuhan informasi teknologi bisa datangnya negatif, bisa datangnya positif. Maka filter kita selama hati kita terpelihara itu tidak bisa kena dengan orang-orang. Hati, peliharalah hatimu, dari situ berpancar kehidupan. Iya, iya, iya. Ini sangat menarik ya karena banyak juga orang yang udah kemakan masalah ekonomi Indonesia gelap di tahun 2003. Ternyata emang ada caranya. Caranya itu ya Pak John ya, memelihara hati gitu Pak John. Pelihara hati, jangan takut, jangan khawatir. Sesuatu itu belum terjadi, tidak usah takut. Hadapi, seraya, lakukan sesuatu apapun yang menghasilkan untuk menghidupimu dan juga melanjutkan kehidupan. Dan jangan cederai. Bagi aparatur negara, jangan cederai bangsa dan negara. Bagi pengusaha, jangan cederai negara dan bangsa. Bagi karyawan, setia pada tugas. Ya kan? Bagi masyarakat, cangkul tanah supaya ada tanam tumbuh. Tidak usah ribut sana sini, fitnah sana, fitnah sini, mencemarkan pikiran orang. Nggak usah. Situasi saya katakan masih sangat baik sampai hari ini. Jadi kalau ada kabar itu giling aja Pak ya, maju aja ya. Bergerak Kalau tetap ya. menurut saya, setiap ada kabar yang miring yang juga bisa mencemarkan hati, tutup telinganya sambil bekerja, ya gali tanah supaya bisa menghasilkan buat makan. Simple, tapi sangat banyak orang yang lebih percaya dengan kabar-kabar itu. Sebenarnya kita memang harus terus bergerak. Pak John, untuk orang-orang yang seperti ini, menurut Pak John harus gimana tuh mereka? Ya, kita tidak bisa untuk mengintervensi pikiran atau merubah pikiran orang. Yang bisa merubah gaya, style, kelakuan, perilaku orang maupun pikiran orang adalah Tuhan. Wah, Maka banyak mendoakan orang yang sudah berpikiran negatif. Supaya dia bisa dikembalikan berubah ke arah yang lebih baik. mulia sekali. Mendoakan orang yang sudah Ya, berpikiran doakan. Karena negatif ya. bagaimana mungkin kau ikut terlibat di dalam kekhawatiran itu, sebetulnya kau sedang membuat orang lain cemar juga pikirannya kan. Iya, betul. Nah, apabila kau mendengarkan dan kau yakin akan adanya kegelapan dunia, akan resesi, sebetulnya kau sedang mengedarkan suatu ketakutan bagi masyarakat kok. Maka jadilah apa kata imanmu gitu ya. Ya, berpikir positif. Iya, iya, iya. Ya. Dan Jangan takut sesuatu yang belum terjadi. jangan takut sesuatu yang belum terjadi. Lakukan apapun profesi Anda dengan setia, tulus, jujur, rasa hormat, dan menghasilkan seberapapun yang dapat. Syukuri dan mengangkat tangan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya ini juga nggak terjadi di isu-isu ekonomi gelap, tapi juga isu-isu aura politik menjelang tahun 2024, Pak John. Itu biasa. Oke. Biasa kalau politik itu kan
inti politik itu adalah partai politik sebetulnya tugasnya supaya mengejar bisa duduk kekuasaan. Sesudah duduk kekuasaan dia bisa menciptakan undang-undang, bisa menciptakan peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gubernur, wali kota dan bupati. Itu tujuannya. Peraturan itu adalah tujuannya kekuasaan supaya menciptakan itu. Kalau itu dilanggar rakyat bisa namanya dipaksa untuk dihukum. Maka itu sebetulnya ilmu politiknya itu. Di samping itu, dia memiliki artikulasi kepentingan menyuntikkan ke pusat kekuasaan apa yang diingini oleh rakyat, oleh masyarakat yang disampaikan kepada dia. Sayangnya di Indonesia, tempat pengaduan itu tidak ada. Harusnya ada Pak Jon. Ya. Bagaimana? Bertemu elit politik aja sama halnya bertemu cincin yang hilang di pinggir pantai kan? Sulit. Tidak ada ruang. Oke. Ya, orang berada di Senayan sana, rakyatnya. Jadi itu harus diperbaiki ke depan. Maka kalau ada ramai tentang politik menjelang pencalonan presiden dan juga pemilihan umum, pemilihan presiden, wakil presiden yang harus didaftarkan akhir September ini, maka saya kira biasa-biasa saja. Biarkan mereka yang mau bergelut di bidang politik, tapi percayalah bahwa mungkin masuk 1.000 orang dalam politik, akan keluar 950 yang luka parah. Pak Jon, ini kalau Ngerti luka parah? Luka parah artinya uangnya hilang, hatinya hilang, bahkan rasa malunya bertambah. Luka parah. tagihan juga nambah Pak Jon. Itu soal kedua. Baik, nanti kita kembali lagi untuk berbincang yang asik lagi dengan Pak Jon. Argo Arthur juga Daniel masih menemani kita semua untuk kesempatan kali ini, dan kita akan masih terus berbincang nih dengan Bapak Dr. John Palinggi untuk bicara tahun 2024 dari mulai ekonomi dan juga 2023. Oke, ekonomi 2023 untuk mengarah ke aura 2024. Tapi Pak John, itu aura politik tahun 2024 itu pasti mempengaruhi ekonomi. Pergerakan ekonomi Indonesia itu masih bisa bertahan apa enggak nih? Ya, kalau situasi politik dalam negeri terkait dengan pemilihan umum, pemilihan presiden, wakil presiden terjadi namanya kegoncangan seperti itu, saling salah paham, maka tentu investor tidak mau menanamkan modalnya dan lapangan kerja terancam. Jadi ini akan terjadi karena melihat perilaku orang dari selama setahun ini hanya saling memfitnah, saling mencaci maki, memburukkan. Sekalipun dia pernah elit bangsa, tetapi sikapnya juga rendah saya lihat, menjelekkan satu dengan yang lain, maka ini kurang baik bagi bangsa. Ya, kalau perilaku ini terjadi terus menerus, maka kita akan mendapat masalah besar. Masalah besar yang akan terjadi, munculnya penurunan produktivitas setiap orang, yang kemudian penghasilan anggaran pendapatan belanja negara terjadi, kemudian lapangan kerja terganggu, maka investor juga enggan karena keributan terjadi. Maka sebaiknya para elit politik memahami ini, bahwa pada saat masuk arena perpolitikan yang dipikirkan adalah bagaimana berperan supaya bisa memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat melalui cukup sandang dan pangan aja lah. Ya, ini tidak pernah kulihat terpikirkan. Malah ada yang cenderung sengaja dibuat begitu. Nggak usah jauh-jauh. Ada orang tertipu
di Jiwasraya, di Asabri, di mana saja ada koperasi, mana pernah elit politik memikirkan itu kan? Padahal itu rakyat. Iya kan? Fungsi kontrol, fungsi pengawasan DPR tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, jadi kalau muncul seperti itu pasti akan saling cakar-mencakar, rebutan kursi. Padahal belum tentu rakyat mau pilih kan? Betul. Nah, kalau misalnya memang melihat situasi kayak begini, enaknya tuh rakyat tuh gimana tuh, Pak John? Ya, saya kira rakyat juga sudah pasti lebih cerdas memilih siapa yang pantas untuk dipilih, siapa yang tidak. Karena track recordnya selama ini. Munculnya suatu partai atau perorangan elit politik itu kan hanya sekali-sekali. Muncul bendera di jalan, muncul foto di pohon. Kasihan foto-foto itu kedinginan kan. Ya. Kasihan. Jadi mestinya kontinuitas menjaring karena ada anggaran 50 kalau tidak salah berapa puluh miliar itu untuk elit politik turun ke lapangan untuk menjaring aspirasi. Sayangnya di lapangan itu tidak pernah ngumpul orang untuk tapi bagaimanapun kita harus lalui proses ini karena pemilihan umum adalah salah satu panggung demokrasi yang harus kita lalui dan partai politik adalah tulang punggung dari partai demokrasi dari penyelenggaraan demokrasi. Demokrasi di Indonesia. Bagaimanapun harus lalui. Kita berharap semua pihak menahan diri pada saling mencaci maki. Ya, kalau sudah pernah menjadi elit negara, jangan lagi lah muncul di medsos mencaci maki lagi Bapak Presiden misalnya dicaci maki, enggak usah lah. Ya baik-baik aja, beri contoh yang bagus ya dah. Kalau sudah turun panggung sudah ya dah. Ini kalau untuk pelaku bisnis Pak John, gimana Pak John? Biasanya pelaku bisnis kan kalau misalnya ada aura politik ini cuma senang nonton, tapi kalau untuk mereka bisa memisahkan, tapi nggak demikian dengan pelaku bisnis yang baru atau yang masih level di bawah gitu Pak John. Di tahun politik saya kira sangat berisiko untuk membentuk usaha-usaha baru karena tidak ada yang pasti kan. Oke. Ya, tetapi usaha lama itu harus dipertahankan sedemikian rupa sehingga tidak bangkrut atau bertambah maju. Saya ada COVID, ada apa saja, ada perang, tetap aja saya maju, tidak ada masalah saya. Nggak ada masalah. Karena kepercayaan sudah tumbuh dengan baik. Ya, di pondasi utamanya itu kepercayaan dan kejujuran serta upaya yang maksimal. Jangan orang-orang mau hidup kaya di bisnis tetapi kerjanya nipu bank apa semua. Jangan. Ya, kemudian menindas karyawan seperti itu. Jangan. Ya, saya berusaha mempertahankan kantor ini sudah 32 tahun 8 bulan. Satu lantai ini. Nah, jadi kenapa? Saya menghargai karyawan saya. Ya, saya dapat uang banyak, mereka sejahtera, ada rumah, ada mobil. Ya, dalam hubungan dengan orang saya tidak pernah cacat. Tidak selalu menepati janji. Dalam hubungan sosial saya sisihkan sampai 40% hasil saya untuk orang-orang susah. Ya, ada kebahagiaan, bukan cari nama Anda. Salah. Oke. Kalau mau cari nama Tuhan aja. Pak John, terakhir Pak John, kontribusi yang real untuk dilakukan masyarakat di di tahun politik untuk menumbuhkan ekonomi bangsa itu apa Pak John? Kontribusi untuk menumbuhkan ekonomi bangsa itu dimulai dari, saya kira kontribusi masyarakat itu setiap orang itu kerjakan apa saja profesi yang ditekuni sekarang sepanjang itu menghasilkan. Kerjakan itu dengan rasa syukur seberapapun. Jangan coba-coba untuk memilih lagi sekarang ini. Nah, sesudah nanti pelantikan presiden yang baru itu akan, karena situasi ekonomi sekarang saya pikir baik-baik aja kok. Ya, bukan karena saya baik ini, tapi saya juga ke daerah baik-baik aja. Masih ada orang makan kok, masih ada makanan, masih bisa nonton-nonton ya kan. Kalau yang nggak makan malah susah didapat Pak John. Ya, jadi kalau ada orang mengeluh mungkin saja dia malas. Ya, jadi saya kira banyakkan orang karena terlalu banyak di televisi dia kurang kerja maka dia miskin. Terlalu banyak di televisi maksudnya. Ya. Banyakan nonton gitu ya. Banyakan ngomong di televisi. Ya, dia mengoreksi dunia sementara dirinya sendiri tidak dikoreksi, maka itu menimbulkan masalah.
Masalah bagi dirinya, rumah tangganya, lingkungan, bahkan negaranya. Nah, jadi hendaklah kita memperbaiki diri supaya kita memperbaiki dunia. Oke. Baik Pak John, kita minta kunci atau clue atau filosofi dari Pak John biasanya untuk mengakhiri perbincangan ini Pak John, supaya kita bisa lebih growth lagi untuk ekonomi bangsa ini. Apapun yang dialami sebagai pribadi rumah tangga, keluarga, lingkungan, maupun masyarakat, bangsa, dan negara, apapun yang dialami itu, pandangan kita harus lurus ke depan bahwa hari esok itu pasti lebih baik. Mengapa? Karena dibarengi dengan upaya-upaya maksimal dari kita untuk memperbaiki keadaan. Jangan kita terlalu jauh melihat masalah, sementara diri kita tidak berusaha diperbaiki. Maka bergeraklah ke depan sambil berubah ke arah yang lebih baik. Supaya hari esok itu semakin cerah, semakin bagus, dan kita menjadi terang dan garam bagi orang lain. Terima kasih Pak John. Dan kita akan ketemu lagi untuk episode berikutnya yang pasti kita akan lebih mengatakan atau mengetengahkan perbincangan yang lebih lagi untuk kehidupan kita bersama. Argo, juga Arthur dan Daniel Tanamal undur diri. Terima kasih Pak John. Terima kasih. Salam.